Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Tifa and Friends, channelnya Yayasan Tifa yang memperbincangkan tentang Indonesia dalam perspektif program-program dan visi misi Tifa. Kali ini kita undang Bung Farid Gaban. Beliau adalah wartawan senior, malang melintang di dunia jurnalisme, di Tempo, di Republika, Geotimes, dan macam-macam. Nah, tapi kita tidak ngomong jurnalisme dengan Bung Farid kali ini. Kita akan berbincang tentang keindahan alam Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu, Bung Farid Gaban itu menyusuri hampir sebagian besar wilayah Indonesia dan perjalanannya itu kemudian dibukukan dalam satu buku yang sangat bagus berjudul Zamrud Khatulistiwa. Indonesia Zamrud Khatulistiwa. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana lingkungan hidup di Indonesia yang begitu kaya, yang begitu indah ini menjadi satu modal untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi Bung Farid, kita mulai dengan sekilas saja nih. Bagaimana cerita sekilas perjalanan Anda yang Anda bukukan dalam buku Indonesia Zamrud Khatulistiwa itu? Oke, terima kasih Lukas. Terima kasih sudah diundang ke Tifa Corner ya. Ya sedikit kalau saya mau bicara soal perjalanan itu ya. Perjalanan itu 10 tahun yang lalu, jadi 2009-2010, saya keliling Indonesia berdua naik sepeda motor selama 1 tahun ya. Jadi saya berangkat dari Jakarta, menyusuri pantai barat Sumatera sampai Aceh, kemudian turun ke Kalimantan, Riau, Kalimantan, baru ke timur sampai Merauke ya. Jadi sebenarnya tema perjalanan ini sebenarnya lebih melihat Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan ya. Makanya ada sekitar 80 pulau kecil di luar pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan yang saya kunjungi. Dan itu kira-kira mewakili 40 kepulauan di Indonesia ya. Jadi misalnya di pantai barat itu ada Kepulauan Nias, itu ada 2 pulau yang saya kunjungi. Mentawai ada beberapa pulau juga yang saya kunjungi sekitar 2. Jadi kira-kira perjalanan saya cukup mewakili hampir gugus kepulauan yang ada di Indonesia ya, pulau-pulau kecil ya, kayak Togean di Sulawesi, Sangihe Talaut di Sulawesi Utara dan semacam itu saya kunjungi. Tema utamanya sebenarnya adalah memang ingin melihat Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan ya. Dan yang banyak kami liput itu memang isu-isu sosial, lingkungan dan juga ekonomi ya. Kita tahu kalau menyusuri pulau-pulau kita pasti banyak mengunjungi daerah-daerah nelayan, walaupun sebagian saya juga masuk ke Kalimantan, misalnya ke suku-suku seperti Mentawai, Dayak dan semacam. Dan metode yang kami ambil itu adalah metode backpacker sebenarnya. Jadi perjalanan yang ala kadarnya. Kami tidak pernah tidur di hotel atau di tapi tidur di mana tempat kami bisa berhenti, termasuk juga tinggal di rumah warga dan semacam. Jadi itu justru buat kami bisa mendapatkan cerita yang jauh lebih kaya ya. Dan kami tidak pernah ketemu pejabat itu selama perjalanan. Nah, kemudian juga di samping juga karena sebagian obsesi saya juga sebenarnya sejarah ya. Saya tidur di rumah Tan Malaka misalnya, mengunjungi situs-situs Bung Karno, Tan Malaka, Bung Hatta. Bahkan saya sampai juga ke Digul ya, di Papua ya. Tidak cuma Digul, bahkan sampai ke Tanah Tinggi ya. Dulu Tanah Tinggi sampai Digul kan masih jauh ya. Dan orang-orang yang dibuang di Tanah Tinggi adalah orang-orang yang paling ekstrem. Gitu. Saya juga di samping di darat, saya juga menyelam ya. Saya kebetulan menyelam dari Aceh sampai Raja Ampat. Ada 16 lokasi selam yang pernah kami kunjungi. Nah, sebagian itu saya bukukan dalam buku Taman Laut Indonesia. Jadi memang tentang underwater ya, koral ya, kehidupan koral. Seperti kita tahu Indonesia sebenarnya jantung terumbu karang dunia.
Kita punya terumbu karang yang paling luas di dunia. Kemudian juga saya mengunjungi taman-taman nasional. Indonesia punya 54 national park ya, sebenarnya, yang mewakili ekosistem yang sangat beragam di Indonesia. Nah, ini juga salah satu tema yang kami liput ya. Yang terakhir kami juga melihat ekosistem mangrove. Kita tahu Indonesia kalau pulau-pulau digabung, garis pantainya itu salah satu negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dan nomor 3 kalau nggak salah. Kenapa? Kanada dan Brasilia. Ya, tapi di tropis saya kira cuma Indonesia ya. Ya. Kalau di Kanada itu kan ada dekat Alaska dan macam-macam. Di tropis dan ekosistem mangrove ini walaupun kecil sebenarnya sangat penting karena dia melindungi daratan dari amukan laut, tapi pada saat yang sama melindungi lautan dari polusi daratan. Dan dia juga akan melindungi terumbu karang yang ada di laut. Jadi kira-kira itu Lukas. Jadi yang kita pengen lihat itu sebenarnya Indonesia sebagai negara kepulauan dan terutama dari isu-isu ekonomi dan lingkungan. Walaupun tadi saya bilang saya mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang pengen sedikit nostalgis dengan bacaan-bacaan saya, Bung Hatta, Sahrir dan Bung Karno gitu. Ya, baik. Diskusi perbincangan kita ini lebih menyorot pada aspek keindahan alam dan kelestarian lingkungan ya. Jadi saya ingin tanya lebih jauh soal dari sekian pulau, sekian kawasan yang Anda kunjungi, mungkin situasi kondisi alam yang begitu eksotik, yang begitu otherworldly. Mungkin cuma ada satu-satunya di dunia di Indonesia yang paling cantik, paling indah dan masih terlindungi dari peradaban sehingga masih itu istilahnya masih lestari, masih murni. Itu mana? Di mana itu? Dan ceritakan keindahannya, eksotismenya. Kita kan punya sekitar 15.000 pulau ya, plus minus ya, ada beberapa perdebatan tentang itu ya. Dan itu kan sebagian pulau-pulau yang sebenarnya kecil ya, dan kecil atau yang tanpa penghuni bahkan ya. Kalau yang berpenghuni itu saya kira sekitar 13.000 ya. Hampir semuanya kalau menurut saya kalau pulau-pulau kecil itu justru sangat indah ya. Tapi yang paling berkesan buat saya misalnya adalah Togean ya. Togean itu ada di Teluk Tomini. Nah, rata-rata yang lebih bagus itu di Indonesia Timur ya. Kita tahu bahwa Maluku saja itu sekitar 3.000 sampai 5.000 pulau itu. Natuna, Riau Kepulauan itu juga sekitar 3.000 pulau. Nah, rata-rata kalau dari sisi keindahan ya, pulau-pulau kecil itu selalu jauh lebih indah. Apalagi makin jauh dari peradaban, maksudnya dari lalu lintas dan segala macam itu makin indah ya. Seperti misalnya Marore di Sangihe dan Talaut, Miangas dan macam pulau-pulau kecil yang seperti itu sangat bagus. Tapi yang paling berkesan buat saya salah satunya dan saya sangat menikmati itu Togean, itu ada di Teluk Tomini. Apanya? Aspek apanya? Lautnya? Lautnya kemudian juga ada beberapa pulau di situ ya. Dari sisi budaya disitulah salah satu pusat suku Bajo sebenarnya, suku perantau laut ya, sering orang bilang gipsi laut ya. Kemudian juga dari sisi satwa itu juga cagar alam di situ, burung dan segala macam bisa lebih indah. Saya kira kenapa Sulawesi rata-rata bagus ya, saya kira kalau kita mau menyebut kepulauan asli Indonesia itu sebenarnya ada di Sulawesi, Maluku. Karena kalau yang sebelah barat, Kalimantan, Jawa, Sumatera itu kan bagian dari Asia ya. Kemudian kalau Papua itu bagian dari Australia. Jadi pulau-pulau yang terindah itu sebenarnya antara Nusa Tenggara, Maluku sampai Filipina sebenarnya. Dari sisi kekhasan satwa dan sama-sama. Makanya dulu itu disebut sebagai garis Wallace kan, sebelah barat membagi sebelah barat sama sebelah timur. Baik, sekarang mungkin juga sebaliknya ya, kalau tadi yang indah, yang positif, yang lestari.
Mungkin Anda juga sempat kunjungi kepulauan atau wilayah yang secara kondisi alam rusak, hancur karena misalnya ulah manusia yang merusak lingkungan. Mungkin bisa diceritakan di mana itu yang sempat. Oke, yang pertama salah satu di beberapa pulau kecil yang ditambang itu hanya rusak, atau yang kemudian di situ masuk HTI ya. Saya ambil contoh Mentawai. Mentawai itu ada beberapa pulau. Salah satu pulau yang besar itu namanya Sipora ya, di bawah, di paling selatan itu. Kalau dari luar seperti utuh, tapi begitu kita masuk ke dalam itu sudah gundul sama sekali. Itu di konsesi HTI sejak zaman Orde Baru awal. Itu juga menggambarkan, walaupun itu kecil ya, menggambarkan bagaimana konsesi hutan kita itu bermasalah sejak zaman Soeharto. Bagaimana hutan-hutan bahkan di pulau kecil ini dikapling-kapling begitu rupa ya. Dan itu kelihatan dampaknya kemudian misalnya pada terumbu karang. Terumbu karang di daerah Mentawai dan sebagainya itu sudah hampir semuanya rusak. Ya. Kemudian yang kedua, saya kira karena saya keliling juga Kalimantan ya. Salah satu etapa paling panjang itu Kalimantan. Saya dari Singkawang itu perbatasan Malaysia yang ada di sebelah barat di atas Pontianak, muter ke pesisir sampai Nunukan. Itu perbatasan Malaysia tapi di timur ya. Jadi salah satu perjalanan darat terpanjang itu di Kalimantan. Dan itu saya masuk ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan sebagainya yang rusak hutannya sudah. Terutama pada ekspansi sawit itu. Saya kira ini yang sekarang juga betul-betul ditunjukkan oleh banjir yang sangat besar di mana? Di Kalimantan sekarang Kalimantan Selatan sekarang. Nah, jadi kerusakan akibat ekspansi sawit yang demikian agresif gitu. Jadi cerita sawitnya cerita yang Sumatera sudah habis, Kalimantan habis, dan sekarang yang sedang dijarah sangat agresif itu adalah Papua sebenarnya. Itu salah satu yang saya lihat sendiri ya. Di samping kerusakan yang disebut diakibatkan oleh eksploitasi itu ya nggak usah jauh-jauh. Saya kebetulan pada waktu itu mengunjungi lumpur Lapindo, lumpur yang meluap. Ya, dan saya juga tidur di perkampungan orang-orang yang terkena dampak dari Lapindo. Oke, tadi Anda menyinggung soal Wallace ya, jadi ada garis Wallace. Kalau sekilas sejarah bahwa Indonesia secara tidak langsung wilayah kita itu menyumbang pada satu teori saintifik yang sangat menarik, teori evolusi, walaupun bukan teori Darwin ya. Jadi Alfred Russel Wallace yang terkenal dengan garis Wallace yang seperti Anda bilang tadi memisahkan Indonesia dalam 3 wilayah ya, wilayah Asia, wilayah yang terpengaruh Australia, dan wilayah tengah. Nah, bagaimana dengan keragaman hayati ya? Apakah Anda sempat bertemu dengan hewan-hewan langka yang menarik? Oke, kalau dari sisi Indonesia kan disebut sebagai mega diversity ya, salah satu negeri dengan keragaman hayati tertinggi di dunia. Ya. Kalau di daratan kita kalah mungkin cuma sama Brasil. Saya kira Indonesia nomor 2 memang lah. Ya, tapi kalau digabungkan antara laut dengan dengan darat, kita saya kira jauh lebih beragam itu. Maksud saya biota laut ya, terumbu karang, biota dan macamnya. Jadi saya juga sebelum berangkat saya membaca dulu buku Alfred Wallace ya, The Malay Archipelago ya. Dia kan Wallace ini kan keliling Indonesia sekitar 8 tahun ya. Dan dia makanya tadi yang disebut Lukas, dia menulis namanya Letter of Ternate yang sebenarnya cerita tentang apa yang disebut sebagai natural selection ya. Dan punya teori yang sebenarnya sama dengan Darwin, tapi Darwin lebih meyakinkan ya, lebih meyakinkan orang. Lebih duluan mempublish. Ya, sebenarnya hampir bersamaan. Nah, kalau Wallace ini kan sebenarnya pedagang, dia pedagang spesimen itu ya, burung, kupu-kupu untuk museum-museum di Eropa pada waktu itu. Nah, kalau soal
keindahan ya tadi ya, terutama sebenarnya laut saya. Laut Indonesia itu indah banget ya. Terumbu karangnya itu paling beragam, terutama di Wakatobi, Banggai. Banggai pernah disebut oleh Wallace sebagai the mother of coral reef ya. Itu salah satu. Makanya di Kalimantan itu sebenarnya kalau dari sisi alam itu menurut saya paling eksotik ya. Kemudian burung-burung seperti cendrawasih atau apa disebut sebagai paradise ya, bird of paradise. Kemudian di laut itu lumba-lumba dan segala macam itu juga banyak ya, terutama kalau di Indonesia Timur ya. Jadi saya bersyukur lah, saya bisa menikmati banyak juga sebenarnya yang binatang-binatang yang sudah mulai nggak kelihatan ya, kayak misalnya di Taman Nasional Lampung misalnya di Bukit Barisan Selatan ya, badak dan segala macam masih ya. Di Aceh gajah Sumatera dan segala macam juga masih melihat itu semua. Sempat melihat badak nggak di Kenapa? Badak Ujung Kulon? Ya, badak ada dua kan, badak Jawa, badak Sumatera. Ya. Kita punya badak Sumatera. Badak Sumatera di Lampung, Bukit Barisan dan segala macam. Kayak tadi kita punya 54 taman nasional dan itu sebenarnya mewakili keragaman ekosistem kita ya. Ada rawa, kemudian misalnya di Merauke itu ada Taman Nasional Wasur namanya. Di situ satwanya adalah satwa yang mirip Australia ya, ada kanguru kecil ya. Wallaby namanya di situ. Persis kanguru, tapi agak sedikit beda, spesies yang berbeda. Itu kan yang jarang mungkin kita bayangkan. Di Indonesia ada kanguru. Gitu. Kemudian burung onta, burung kasuari. Misalnya. Itu juga khas Australia. Ya, saya rasa kalau keragaman hewani itu karena belum semua wilayah di Papua dijelajahi, saya kira masih banyak itu hewan-hewan yang belum teridentifikasi. Saya kira ya. Yang terakhir saya baca itu di Nature ya, setiap kali ada ekspedisi menemukan ekspedisi lingkungan, selalu menemukan hewan baru, entah itu yang dalam kecil seperti kata, kadal atau kupu-kupu. Ya, kalau yang tercatat misalnya dari sisi tanaman aja, kita dari diversity kita itu ada 40.000 jenis tanaman. Mamalia itu ada sekitar 700 atau 2000, saya agak lupa ya. Tapi itu kan yang sudah diidentifikasi. Banyak sekali yang belum diidentifikasi dan saya kira lebih sayang lagi banyak yang belum diidentifikasi dan sudah musnah seperti di Kalimantan ya atau Sulawesi gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Ya, ini pertanyaan terakhir nih terkait dengan isu yang global ya, climate change, global warming, pemanasan global. Jadi menurut Anda climate change itu sejauh yang Anda tahu sepertinya di Indonesia belum jadi isu ya. Meskipun di berbagai dunia itu terutama di negara-negara maju ya Eropa Barat itu menjadi isu yang paling mengkhawatirkan karena kalau sampai ancaman realnya adalah kalau pemanasan global ini berlanjut, misalnya es di kutub itu mencair sekian persen, maka sekian banyak kota-kota metropolitan yang berada di wilayah pantai akan tenggelam. Jadi menurut Anda, apakah pemerintah tidak sudah berupaya untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan isu climate change ini dengan serius, atau adakah isu ini di Indonesia? Saya kira di Indonesia memang belum banyak ya, dan saya kira pemerintah tidak pernah membicarakan itu ya. Sejauh saya mendengar Pak Jokowi misalnya, karena salah satu ukurannya adalah presiden ya. Jarang sekali, nggak pernah saya mendengar beliau bicara soal climate change ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara climate change, memang sumbangan kepada climate change itu terutama justru oleh negara-negara maju ya seperti Eropa, Amerika, yang dengan industrialisasi yang memang sudah sangat ini dan kemudian konsumsi energinya jauh lebih besar dibanding kita. Tapi sebenarnya belakangan itu juga Indonesia, China dan sebagainya menyumbang pemanasan global dalam bentuk seperti kebakaran hutan misalnya. Kebakaran hutan itu kan membawa
dampak yang sangat besar. Nah, isu seperti ini belum menjadi isu mainstream di Indonesia, tapi kita sebenarnya yang paling, negara seperti kita, yang paling akan menerima dampak terbesar dari global warming. Tadi cuma es yang mencair ya, kalau ada kenaikan suhu 1 derajat saja, itu coral reef itu bisa punah. Sekarang sudah mulai karena pemanasan suhu di laut, terumbu karang itu mengalami pemutihan dan kemudian punah. Ini salah satu tema yang sangat sebenarnya mengkhawatirkan kalau untuk Indonesia, karena kita punya terumbu karang terluas di dunia. Ada beberapa dokumenter ilmiah yang sudah banyak membahas tentang ini. Salah satunya di Netflix itu kemarin saya melihat nonton Chasing Coral ya, bagaimana para ahli mencoba untuk menghentikan kerusakan koral karena kenaikan suhu bumi. Kemudian yang kedua, global warming ini menciptakan ketidakpastian iklim. Kadang muncul iklim-iklim yang ekstrim. Negara kepulauan seperti kita kan paling menderita itu, ya kayak Filipina, Jepang, Indonesia dan semacamnya yang berhadapan dengan samudra luas di kedua sisi dan semacamnya. Nah, itu akan merusak pertanian, merusak segala macam ya. Kalaupun nggak ada COVID, itu salah satu ancaman terbesar kita. Tapi kita belum membahas atau global warming menjadi satu isu public policy di Indonesia yang cukup menonjol. Ya, yang saya ketahui memang beberapa negara yang agak abai atau cuek dengan isu climate change, global warming itu memang biasanya negara-negara yang sedang mengejut industri ya. Tentu biasanya kontribusi negara-negara dengan populasi terbesar lah yang paling besar kontribusinya dalam merusak alam atau menyumbang pada persoalan climate change. Amerika itu udah pasti, makanya Trump di era kepresidenan dia sengaja membatalkan berbagai perjanjian multilateral, dia mundur dari kesepakatan Paris ya. tentang climate change, dan juga dia perang dagang dengan Cina. Tentu Amerika, Cina, India, Indonesia adalah negara-negara yang penyumbang terbesar untuk terkait dengan climate change. Tapi Indonesia karena wilayahnya masih mempunyai sejumlah lingkungan yang masih asri ya, seperti Kalimantan sayangnya udah semakin rusak, Papua, dan juga Brasil sebagai negara-negara yang masih yang disebut dengan paru-paru dunia. Jadi Indonesia dan Brasil saat ini menjadi dua negara yang sangat diandalkan dalam upaya memerangi climate change ini. Ada terakhir sebelum kita tutup, bagaimana harapan Anda tentang sebaiknya kepada satu pemerintah, kedua kepada masyarakat Indonesia terkait dengan kelestarian lingkungan ini? Saya kira kita sebenarnya ya tadi kita itu mega diversity ya. Jadi kalau Amerika itu super power di bidang militer, di bidang politik internasional walaupun mulai turun ya. Indonesia itu super power dalam keragaman hayati ya. Di samping tentu saja berhasil dan lain-lain. Tapi kalau laut sama darat digabungkan, kita itu punya sumber daya hayati yang sangat kaya. Bahkan kalau menurut saya melebihi kekayaan yang bisa muncul dari emas, batu bara atau nikel. Kekayaan terbesar kita itu pada keragaman hayati kita. Dan itu sangat mungkin untuk dikelola secara sustainable gitu ya. Ekonomi dari sumber daya hayati seperti ini hanya mungkin kita petik kalau kita juga melestarikan alam. Saya kira di situ, dan saya kira ini yang juga harus diajarkan di sekolah dengan lebih agresif ya, karena saya kira anak-anak sekarang sudah tidak lagi terlalu mengenal begitu beragamnya tanaman, hewan, bahkan di desa-desa sekarang ini orang sudah tidak mengenal lagi misalnya khasiat dari tanaman-tanaman tertentu. Saya kebetulan di Wonosobo ini juga menanam 120 jenis rempah tanaman yang berkhasiat herbal ya secara tradisional. Saya punya buku ada sekitar 400 sebenarnya tanaman herbal yang ada di sekeliling kita ya.
Tapi sekarang di desa-desa sendiri bahkan orang sudah tidak mengenal itu. Kita kan makin menyusut ya. Kita hanya mengenal padi, jagung, apa. Tapi yang lain-lain kita sudah nggak mengenal. Sumber pangan, sumber obat dan sebagainya sudah nggak kita kenal. Saya kira ya itu aja. Berarti kita harus fokus lagi sebenarnya mengenali apa yang menjadi milik kita dan kita mengenerate satu ekonomi yang tetap sambil menjaga keragaman. Saya kira sih itu, kelestarian dan keragaman. Ya, saya kira itu poin penting ya, bagaimana pemerintah secara serius mungkin memasukkan dalam kurikulum pendidikan sudah saatnya ya. Karena lingkungan itu kita sepertinya taken for granted bahwa selamanya lingkungan akan mendukung hidup kita gitu. Dan kita baru sadar ketika terjadi bencana seperti kemarin atau pagi kemarin ya, gempa bumi di Mamuju atau nanti kalau ada tanah longsor, banjir. Kalau alam bergolak, baru manusia sadar betapa kecil ya, betapa pentingnya kita menjaga alam. Baik, Bung Farid, terima kasih atas perbincangan yang sangat menarik itu untuk mengingatkan kembali betapa kekayaan dan keindahan Indonesia. Terima kasih atas uraiannya. Kita akan berjumpa lagi mungkin dalam perbincangan lain yang menarik. Friends of Tifa, kita akhiri perbincangan ini. Kita akan kembali dalam perbincangan Tifa and Friends dan lain tema dan lain kesempatan.